A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, judul yang dipilih adalah hidup tanpa beban gitu. Dalam tanda tanya begitu ya. Apakah memang bisa atau tidak hidup dengan tidak membawa macam-macam beban ya? Karena takdir itu kan akan tetap berjalan mau kita berserah diri atau tidak gitu. Jadi orang yang tidak berserah diri ya tetap saja takdir akan menggilas dia gitu ya. Tapi ketika orang mampu berserah diri ditimpa oleh takdir yang sama, nah dia akan lebih mudah untuk kemudian memahami hikmah di balik takdir yang ada begitu ya. Dan tentu tadi jika dia mampu untuk menghadapi takdir dengan baik, maka takdir esok hari akan Allah pindahkan kepada track yang lebih baik. Terus disempurnakan nikmatnya sampai mengenal Allah ya selagi di dunia gitu. Karena yang paling utama itu gitu. Kita semua akan menghadapi maut, kita akan masuk ke sebuah alam yang jauh lebih panjang ya. Baik itu di barzah, di kubur ataupun nanti di akhirat gitu. Nah, yang diseru ya Rob yang sama dengan yang ketika kita di dunia gitu. Jadi kalau di dunia sudah terbiasa untuk tawakal, berkomunikasi ya, berharap kepada Allah, ya tentu di alam berikutnya sama Robnya gitu, tidak ganti. Ya. Bukan Rob kan yang menguasai semua ya. Jadi tidak ganti lagi Robnya di dunia, ada Rob sendiri, di alam barzah ada Rob sendiri, di akhirat ada Rob sendiri, kan nggak begitu ya. Nah ini sahabat-sahabat. Baik, saya akan coba masuk. Ini hanya untuk pengantar, slide-nya hanya 2 hari ini yang saya coba sajikan. Yang pertama kita lihat hadis riwayat Ibnu Majah. Ini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku, dan begitu pula manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhudlah pada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Ya, jadi kita coba bahas sedikit ya terkait dengan hadis ini. Zuhud itu kan artinya tidak terikat lah begitu ya, tidak terikat, tidak menginginkan ya, karena tahu hikmah di balik adanya dunia gitu. Karena dunia ini kan sarana untuk kemudian memperoleh kehidupan yang lebih abadi selanjutnya kita. Kita Allah turunkan ke dunia untuk masa yang sebentar gitu. Sehingga yang menjadi tujuan bukan dunia, tapi dunia adalah sarana gitu. Nah, ketika orang kemudian tidak memiliki visi tentang kehidupan ya, bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia gitu. Kalau orang sudah meninggal, itu bukan mati ya. Itu pindah ke alam berikutnya gitu. Di sana akan menjalani kehidupan sesuai apa yang dia tanam ketika dia ada di dunia ini gitu. Nah, jadi artinya apa? Semua bentuk yang Allah izinkan terjadi di alam dunia ini itu ada maksudnya gitu ya. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, Nabi Adam diturunkan karena Allah tidak menemukan padanya ada tekad yang kuat gitu kan ya. Jadi mudah digoda syaitan lah gitu ya. Mudah menjadi hamba yang tidak bersyukur karena digoda untuk memakan buah huldi, kemudian itu
dilakukan gitu ya. Padahal Allah sudah memberi peringatan sebelumnya, boleh apa saja kecuali jangan dekati pohon ini gitu. Jadi cuma satu larangannya. Yang lainnya boleh dinikmati, hanya satu larangannya gitu. Tapi itu pun kemudian kalah ya oleh tipuan syaitan gitu ya. Nah sehingga di dunia ini kita malah dimasukkan oleh Allah ke dalam alam tipuan gitu. Makanya sebesar-besar fitnah itu adalah alam dunia gitu. Karena alam dunia kemudian bagi orang yang tidak Allah tuntun ya, tidak Allah berikan taufik, tidak Allah berikan hidayah, iman, itu menjebak dia karena dianggap inilah yang segala-galanya gitu ya. Kalau istilah orang Sunda pepesan kosong ya, memperebutkan atau tadi ya meributkan hal-hal yang sebenarnya yang nggak ada isinya gitu. Kita berebut dunia, berebut harga diri, berebut harta, tahta begitu ya. Tapi semua itu ketika kita meninggal tidak akan dibawa gitu. Yang kebawa hanya amal ya, amal solehnya. Makanya ada 3 yang menyertai mayit kan ketika dikubur, yang 2 akan meninggalkan, yang 1 akan mengikuti. Ya kan? Jadi tentu tadi yang mau sahabatnya, mau teman-temannya semua mengiringi ke kubur, tapi setelah selesai penguburan ya mereka pulang gitu ya. Tapi kalau seandainya amal soleh itu akan ikut gitu, menemani di alam berikutnya gitu. Nah yang jadi persoalan berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan selama di dunia yang berhasil kita konversi menjadi amal soleh sehingga itu menjadi investasi untuk kehidupan yang selanjutnya gitu kan. Nah orang kan mudah tertipu karena melihat bahwa ya inilah segalanya gitu. Jadi kalau sedih itu seperti kiamat katanya, padahal dia belum merasakan kiamat yang sesungguhnya. Kiamat kecil ketika orang ajal gitu, sakitnya nggak ada bandingannya dengan semua kesakitan yang ada di dunia ini ya, orang sakratul maut. Apalagi nanti kiamat besar di sana masuk ke alam akhirat, di sana orang akan dituntut sesuai dengan amal dan perbuatannya. Nah jadi zuhud itu artinya tidak terikat atau lepas, tidak menginginkan karena ngerti hakikatnya gitu ya. Jadi kalau alam dunia ini mau cari kebahagiaan yang abadi nggak ada gitu. Jadi Allah akan uji di dunia ini orang dengan macam-macam bentuk. Ya, ada yang bentuknya senang, ada yang bentuknya sedih, ya ujian-ujiannya itu. Ada yang bentuknya kelapangan, ada yang bentuknya kesempitan. Pada prinsipnya sih semua ujian gitu. Allah hanya ingin melihat begitu ya, ketika seorang hamba diuji dalam berbagai situasi dan kondisi, apakah dia bisa ridho lah begitu ya. Bisa ridho, bisa sepakat karena dia mengikuti saja apa yang Allah hadirkan dengan sebaik-baik penyikapan gitu ya. Nah kalau ada terasa sakit, ya itu artinya belum zuhud gitu. Jadi zuhud itu ketika semua bentuk yang Allah berikan hari ini Allah cabut, dia ya innalillahi aja gitu. Kalau Allah berikan yang hari ini belum ada, dia alhamdulillah ya. Dia memuji Allah, dan tentu kalau memuji Allah itu ya karena ada sebuah rasa syukur ya di dada yang akhirnya dia mengucapkan pujian kepada Allah, dan tentu karena dia bersyukur pada Allah yang telah memberikan itu, dia akan menggunakan juga sesuai yang Allah senangi begitu ya. Nah itu kan nggak mudah ya. Jadi orang yang ketika diberi dia bersabar ya. Kan prinsipnya gitu, kalau dikasih kenikmatan adalah baik jika engkau bersyukur, tapi lebih baik jika engkau bersabar. Kenapa? Karena ketika Allah memberi macam-macam kenikmatan, kelapangan, itu dia harus nggak boleh langsung belanja sembrono. Dia harus mikir dulu, kenapa Allah kasih ini gitu? Kenapa Allah memberi keutamaan ini kepada aku, bukan kepada orang lain? Kenapa aku diberi kedudukan seperti ini, bukan orang lain yang diberikan gitu? Apakah ada maksudnya? Apakah ada kewajiban yang Allah ikatkan kepada kenikmatan itu? Itu
Nah, kalau kita kan tadi diberi kenikmatan harta, kita lihat dulu ini sudah masuk nisab nggak untuk bayar zakat. Ya, kemudian setelah itu dari nikmat harta yang Allah berikan, berapa yang sebenarnya aku butuhkan untuk membangun kehidupan yang qanaah gitu ya, bukan yang berlebihan yang membuat dia lalai. Berapa kecukupan untuk membangun standar hidup di keluargaku yang toyib gitu ya. Nggak harus sama kayak orang lain gitu. Masing-masing punya kadar ketoyiban sendiri sesuai dengan rumah tangganya. Nah, ketika dia tadi mengeluarkan hak zakat, kemudian mengukur berapa kecukupan yang dia butuhkan ya sesuai yang toyib, sisanya dia mencari sarana untuk tadi ya mendekat ke Allah ya, melalui sedekah, melalui infak, begitu kan ya. Nah, itu artinya nggak terikat tuh ya. Allah ngasih, dia nggak terikat, ya dia pakai aja sesuai dengan yang Allah ajari ya, yang Allah kehendaki gitu. Kalau terikat itu takut habis kalau udah dikasih. Biasa orang dikasih malah jadi banyak ketakutannya. Sudah punya malah takut habis, malah disimpan, diinvestasikan di mana-mana. Takut kalau nggak ada tabungan itu nanti kalau suatu ketika ada apa-apa gimana nih hidup kita gitu kan. Ke depan belum tentu bisa punya penghasilan lagi, ya, serba ketakutan. Jadi dia nimbun lah istilahnya. Itu artinya mengikat, harta itu mengikat gitu ya. Padahal Allah kan ngasih rezeki itu, ya hari ini ada rezekinya dibelanjakan sesuai kebutuhan, besok ada kebutuhan lagi, ya Allah jamin besok ada rezekinya lagi gitu. Karena urusan Allah juga yang atur kan, kebutuhan Allah yang atur sesuai dengan takdirnya Allah gitu ya. Nah jadi zuhud itu intinya ketika diberi kenikmatan dia tidak euforia, tapi ketika diuji dengan diambil kenikmatan yang ada, dia tidak bersedih berkepanjangan hingga trauma gitu. Ya, jadi orang itu banyak kegagalan di dunia, banyak hal-hal yang menimpa dia yang kemudian membentuk trauma di masa depan, ya, yang kemudian hidupnya itu jadi penuh beban, ya, karena serba takut ini, takut itu, takut mencoba lagi, takut gagal, apapun bentuknya, ya. Mau yang tadi sudah pernah menikah gagal, kemudian akhirnya trauma karena mungkin pengalaman rumah tangga pertamanya dirasa tidak menyenangkan, akhirnya berpikir saya nggak mau nikah lah gitu ya. Kenapa nggak mau nikah? Ah trauma lah, mendingan hidup sendiri. Nah itu nggak boleh itu. Itu namanya terikat oleh bentuk gitu kan ya. Nah kalau orang zuhud ya sudah, ya semua kita mengalami susah senang ya. Itu semua orang akan mengalami, dan di sana dia tidak terikat oleh bentuk. Nah kita lihat ya, itu yang Allah cintai ya, orang yang tidak terikat oleh dunia. Mau dikasih susah, dikasih senang ya, bukan itu yang jadi pokok persoalan. Karena dia tahu itu semua Allah yang uji, dia hadapi saja, semoga Allah kemudian ridho kepada dia ya, dengan bersabar ataupun bersyukur. Nah itu tentu Allah mencintai orang seperti itu. Karena tahu, karena nanti kalau berhasil di dunianya, Allah akan kasih kenikmatan yang abadi nanti gitu ya. Kalau di sana, di alam yang selanjutnya ya, nggak usah pusing lah gitu ya, Allah sudah jamin gitu kan. Nggak ada nanti orang udah masuk surga, terpleset lagi ke neraka, nggak ada gitu kan ya. Yang ada sebelum masuk surga, kalau masih banyak dosanya, tapi ada setitik iman ya tetap masuk neraka dulu, dibersihin gitu ya. Ya, tapi kan lebih baik membersihkan diri selagi di dunia ya. Yaitu artinya kita bertobat, kita banyak beristighfar, kita banyak beramal soleh, mumpung seakan-akan manusia punya free will, punya pilihan gitu ya. Kalau di sana udah nggak ada pilihan kan. Yang berdosa ya nanti tergantung dosanya akan dibersihkan dengan macam-macam siksa sesuai yang Allah sudah sediakan. Untuk membersihkan penyakitnya ya, untuk membersihkan kotorannya. Ya kalau di dunia kan bisa ya itu tadi ya, kita mengatur ritmenya ya, beramal solehnya gitu kan ya. Ya kita bisa memilih bentuk pensucian pembersihannya itu dengan mengikuti takdir Allah, dihadapi dengan sabar ya.
tidak perlu stres ya, sambil banyak berharap dan mohon pertolongan Allah. Kalau ada rasa sedih ya itu wajar, tapi juga tidak berlebihan, tetap memahami konteksnya gitu. Zikir lagi, ingat Allah lagi, mohon perkuatan. Itu ya, kita masih sambil ditimpa ujian tuh masih bisa makan ya, masih bisa menikmati pemandangan, masih bisa main dengan keluarga, meskipun tadi ya mungkin ada ujian, tapi kita juga masih banyak hal yang bisa dinikmati gitu ya. Jangan sampai karena satu ujian kemudian semua hal kenikmatan yang Allah kasih jadi nggak bisa dinikmati gitu. Itu jadi karena satu ujian akhirnya nambah tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah kasih. Jadi karena terlalu pusing dengan apa yang belum ada, akhirnya yang ada nggak bisa dia syukuri dan nikmati gitu. Nah itu tentu tadi Allah mencintai. Nah zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, ya niscaya mereka akan mencintaimu. Ya tentu ini ya, kalau orang kemudian tidak terikat, artinya gini, memang makhluk itu sarana dan perantara ya. Kita memang diikat oleh hukum muamalah karena punya kebutuhan. Jadi manusia itu membutuhkan manusia lainnya gitu. Untuk saling bertukar lah, barter, ya, barter manfaat. Mau itu dalam bentuk produk, mau itu dalam bentuk ilmu, ya. Ada yang katakan butuh ilmu, ada yang Allah kasih ilmu lebih. Itu satu dan lain menjadi pasangan ya. Memang Allah desainnya gitu. Kalau di dunia semua ilmunya sama, ya udah orang nggak ada yang akan berkumpul mendengarkan majelis ilmu gitu kan ya. Karena semua udah punya ilmu gitu. Tapi Allah memang membuat satu dan lain ilmunya berbeda-beda, ilmu pun banyak, sehingga untuk menyelesaikan satu urusan orang tuh harus berkumpul, harus bermusyawarah, harus berlapang-lapang, gitu ya. Itu memang Allah yang desain. Nah, jadi zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia itu tentu begini, artinya bukan kita kemudian menjauhkan diri gitu, tapi ada beda antara kalau kita tuh sekarang biasanya disebutnya networking ya. Itu kan nggak sama dengan silaturahmi ya. Jadi kalau kita networking itu kita mendekati orang, mencari hubungan, relasi dengan harapan kalau kita punya relasi itu nanti ada motif tertentu lah ya, ada peluang tertentu yang bisa digarap gitu ya. Nah, itu masuknya itu nggak zuhud terhadap manusia tuh kalau kayak gitu tuh. Kalau networking itu, karena dari awal sudah ada motivasi tertentu gitu. Jadi kalau membangun network kan dia membangun networknya milih ya. Ya kalau orang udah orientasinya bisnis, mikirnya bahwa membangun kehidupan secara ekonomi itu yang paling utama network, pasti nggak mau bangun networknya dengan jaringan fakir miskin. Ya kan? Membangun networknya dengan jaringan mana ya? Carilah tadi majelis-majelis pengajian yang di situ banyak pengusahanya, banyak artisnya, banyak orang-orang yang investornya misalkan begitu ya. Ikut kegiatan charity dan sosial karena di sana itu banyak filantropis gitu ya. Banyak orang yang donatur. Jadi ikut-ikutan dalam acara amal ini itu tapi punya motif yang terselubung gitu. Itu namanya tidak zuhud terhadap manusia gitu. Dan biasanya orang yang seperti itu akan mudah tercium oleh orang-orang yang sedang didekatinya itu ya. Ya orang ini ikut-ikutan dalam kegiatan amal tapi terus nempel gitu dengan punya motif tadi mungkin ya. Mungkin butuh supaya didanai project atau dikasih project atau apa. Itu kan kelihatan sebenarnya ya. Orang yang tidak tulus tapi mengharapkan sesuatu sangat terlihat dimanapun itu gitu. Tapi kalau ada orang yang datang, ya hanya bersilaturahmi, ikut kegiatan itu karena memang dia senang di sana, dia bertemu banyak orang, ada orang-orang di sana yang katakan secara finansial, secara kedudukan di dunia ya, itu mungkin katakan lebih dari dia, tapi dia nggak pusing dengan itu. Ya dia memang senang ikut di sana, ingin bantu orang, ya ingin silaturahmi gitu kan ya. Nah karakter seperti itu tuh akan terlihat gitu, sahabat-sahabat. Sehingga orang-orang seperti itu akan disenangi dimanapun dia berada gitu. Nah, jadi orang yang kemudian berharap pada orang, melakukan tadi ya, pendekatan ya dalam bentuk katakan istilah networking, tapi
sebenarnya bergantung, itu Allah membuat mereka mudah tampak gitu. Nah, kalau seandainya orang yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, dia prinsipnya itu memberi. Ya, saya memberi apa yang ada di dalam diri saya gitu. Ketika ada orang yang butuh, kemudian bersilaturahmi, ingin lebih mengenal, kemudian kita saling tukar manfaat, akhirnya berlanjut kepada hubungan kerjasama dalam bentuk apapun. Nah, itu baik gitu ya. Tapi karena awalnya orang saling melihat manfaat antara satu dan lain punya karunia, kelebihan yang kalau disatukan itu bisa membangun satu program yang lebih baik lah gitu ya di jalan kebenaran atau di jalan kebaikan. Nah itu akan seperti itu gitu. Beda dengan yang tadi kan ya. Dia dari awal sudah memang ngincer gitu. Ya kadang-kadang kita ya gitu, kalau misalkan ini contoh ya, ada acara reuni gitu kan. Nah, ketika reuni di antara kawan kita itu ada yang agen asuransi atau dia agen apalah gitu ya, jualan mungkin jual mobil, agen sales apa gitu ya. Begitu acara reuni kerjaannya merospek terus kan sebel ya orang ya. Ini orang lagi kumpul dengan misalkan reunian dengan teman-teman semasa sekolah dulu gitu kan ya. Ya di situ kan ada yang maju karirnya, ya ada yang biasa saja gitu kan ya. Nah, akhirnya jadi ajang saling prospek, saling membanggakan diri gitu kan ya. Atau bahkan ada yang minder gitu karena merasa wah saya hidupnya nggak sukses, males lah ikut reuni, nanti ditanya kamu apa nih prestasinya gitu kan ya. Jadi orang tuh menjadi pakai topeng semua dan punya motif yang tidak jujur gitu ya. Padahal kalau silaturahmi kan baik ya. Nah itu akan beda di situ ya sahabat-sahabat ya. Jadi kalau orang zuhud terhadap manusia, jika ada acara seperti itu, memang dia merasa butuh untuk bersilaturahmi, dia akan datang saja gitu kan ya. Dia akan menyampaikan apa adanya dan dia tidak membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain. Dia hanya sekedar ingin tahu keadaan, ingin tahu kabar ya teman-teman lama seperti apa. Nah orang-orang seperti itu tuh akan lebih terlihat lah gitu ya, akan lebih disukai gitu. Akhirnya tulus gitu pertemanannya ataupun tadi perhatiannya. Baik, kita lanjut. Nah ini berikutnya adalah hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini dari Abu Dzar ya, yang mengatakan ya, salah satu sahabat Rasulullah. Zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal dan bukan juga dengan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, zuhud terhadap dunia adalah engkau tidak lebih yakin terhadap apa yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di tangan Allah sebagai jaminan. Ya. Dan zuhud juga berarti bahwa bahwa ketika engkau tertimpa musibah, maka musibah yang sedang menimpamu itu lebih membangkitkan ya rasa harap atau pengharapanmu di dalamnya kepada Allah daripada jika dunia yang hilang tersebut tetap berada di sisimu. Di ayat di Al-Quran ya, ayatnya mengatakan begitu. Sesungguhnya kami benar-benar akan mengujimu gitu ya, dengan sedikit kehilangan harta, jiwa, buah-buahan ya. Jadi kita itu sebuah keniscayaan, Allah pasti menguji gitu. Akan hilang harta ya, akan hilang jiwa, kita akan ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai ya. Belum tentu nanti di masa tua ya sahabat-sahabat ya. Ada orang yang tiba-tiba belum lama kemudian suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya diambil gitu ya. Pasti horor kan kalau sahabat-sahabat memikirkan itu ya. Nah hari ini kita diberikan keluarga nih, ada anak-anak, ada pasangan, kita juga belum mensyukuri dengan baik kan. Kita sering lupa bahwa bisa jadi mereka besok udah nggak ada gitu. Karena Allah pasti akan menguji tapi nggak tahu ya kapan, dari mana, apakah nanti di masa tua, apakah dalam waktu yang dekat. Artinya apa? Tidak ada yang pasti gitu.
Ya, semuanya akan Allah udah punya takdir, ketentuan masing-masing itu, gitu ya. Ya, setiap orang tuh sudah punya usia yang dirahasiakan ya. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Kan kita karena nggak bisa lihat aja ya, kita ataupun orang sekeliling kita, mungkin orang tua kita, atau pasangan atau anak-anak kita itu berapa sih waktu yang Allah sediakan untuk mereka ada di dunia gitu. Nah, hal-hal seperti itu kalau dipikirkan tuh stres kitanya gitu ya. Tapi sebenarnya kan di situ jadi menunjukkan bahwa yang pasti itu sebenarnya ada di tangan Allah ya. Yang pasti ada di tangan Allah gitu. Kita nggak pernah punya kepastian gitu ya. Hidup ini berapa lama lagi, saya mau membangun sesuatu, nanti kalau sudah berhasil, sudah mapan, sudah ini, saya ingin menyenangkan anak-anak gitu ya. Menyenangkan keluarga. Ya. Belum tentu nyampe kan. Entah itu dianya, entah itu keluarganya yang ingin disenangkan ya. Kenapa nggak dalam proses sekarang membangun kehidupan yang baik ya sambil dinikmati, sambil ya tadi ya, bahagialah dalam keadaan hari ini gitu. Nah, jadi kita nggak bisa terlalu yakin dengan apa yang ada di tangan kita gitu. Kita nggak tahu juga mana yang baik, mana yang enggak gitu. Kita tertimpa berbagai macam takdir, kita menyimpulkan duluan, ya dalam jangka panjang kita baru bisa akan melihat gitu. Ada orang yang diawali ditimpa takdir yang mungkin menurut orang itu kurang menyenangkan, tapi akhirnya memperoleh banyak kebaikan di balik itu gitu. Tapi dalam durasi waktu yang cukup panjang ya. Ada yang orang diberikan banyak kenikmatan di awal gitu kan, ternyata di ujungnya itu diberikan takdir yang mengenaskan lah gitu ya. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Yang kita bisa lakukan adalah tadi berpegangan kepada janji Allah. Barang siapa yang beramal soleh, ya baik laki-laki ataupun perempuan, sementara ia adalah orang yang beriman, maka kami akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah. Jadi yang menjamin masa depannya cerah, baik adalah amal soleh gitu kan. Gitu. Nah, jadi amal soleh adalah jaminan yang Allah sediakan gitu. Nah, karena manusia ya itu tadi ya. Di tangan Allah itu banyak karunia dan kebaikan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya, yang beriman dan beramal soleh. Nah, di sini secara teknis dijelaskan begini. Jadi yang tadi ya, yang lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah, misalkan tadi antara network dan silaturahmi aja. Kalau silaturahmi ada hadisnya kan, barang siapa yang bersilaturahmi maka Allah akan memperbanyak rezekinya, memperpanjang usianya, umurnya begitu ya, berkahnya gitu kan. Tapi nggak ada jaminan Allah di balik, oh kalau networking itu kita nanti hidupnya jadi mudah gitu. Karena kita banyak network, kita banyak kenal orang, kita banyak kenal supplier, kita banyak kenal konsumen. Wah itu pastilah nggak akan sulit gitu ya. Nggak ada jaminan itu gitu ya. Banyak orang yang networknya banyak tapi satu pun tidak ada yang memberi manfaat ya. Apalagi kalau dia punya motif sangat bergantung kepada networknya itu. Ketika lagi susah, wah dia udah help ke semua orang, yang orang juga takut ya karena agresif minta tolongnya dan merasa dekat dan harus dibantu, wajib dibantu. Nah, padahal kalau kita bertawakal pada Allah dalam kondisi kita itu sedang sulit sekali, sebelum ke manusia itu ke Allah dulu. Gitu. Bahkan kalau mampu itu ya ke manusia ya hanya sekedar menyampaikan jika mereka ada kelapangan bisa bantu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita lebih ke Allah gitu ya, itu tawakal kan. Makanya kan salah satu cirinya adalah mereka itu, ini orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah, engkau tidak bisa melihat mereka karena mereka memelihara diri ya, jadi tidak kelihatan orang-orang seperti itu, mereka hanya berharapnya pada Allah. Cirinya satu tuh, mereka tidak meminta kepada manusia secara mendesak. Kalau mereka lagi sulit itu mungkin mereka menyampaikan ya saya lagi ada kebutuhan, barangkali ada kelapangan. Ketika orang nolak, oh ya nggak apa-apa. Ya. Nggak ada sedikit pun rasa kecewa gitu ya. Karena ya Allah saya udah coba ya sambil tawakal, ternyata belum, ya sudah ke Allah lagi.
barangkali Allah akan memberikan dari pintu yang lain. Ya gitu, dia nyari Allah naruh di mana tuh bantuannya gitu kan. Itu artinya penghadapannya ke Allah meskipun dia uji coba ke manusia ya. Tapi kalau orang yang berharap kepada manusia marah kalau nggak ditolong itu, gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi kalau tadi misalkan ya apa yang ada di tangan Allah, ketika hartanya sedikit dia berinfak. Kalau harta banyak jelas ya, bayar zakat, berinfak. Kalau hartanya sedikit, Allah tetap meminta dia untuk bersedekah, gitu. Karena tahu barang siapa yang bersedekah itu Allah akan melebarkan ya kesempitannya itu gitu kan ya. Tapi harus dalam penghadapan yang baik ke Allahnya ya. Jadi bersedekah itu sebuah doa untuk membenarkan keimanan bahwa kalau kita lagi susah, justru kita harus banyak berbuat baik gitu. Karena Allah yang menjamin itu ya. Allah akan mereward setiap kebaikan yang ada di dunia yang dilakukan karena mengharap wajah Allah. Itu Allah yang akan langsung mengganjar ya. Nah itu maksudnya lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah gitu. Kalau kita kan enggak, kalau sedikit kita tabung, kita investasikan, kita puter-puter, kita lebih yakin dengan itu. Gitu. Ya bukan nggak boleh, boleh ya. Tapi jangan sampai itu mengikat gitu. Kalau itu sudah mengikat menjadi waham, akhirnya nanti Allah akan atur hukumnya begitu. Ya, dia nggak bisa hidup kalau nggak ada tabungan. Dia nggak bisa hidup kalau nggak ada investasi. Suatu ketika investasinya katakan musnah, ya entah ditipu, entah itu mengalami kerugian, nggak bisa hidup dia gitu. Tapi kalau dia tadi mungkin berinvestasi dan nabung, tapi ini tidak mengikat, dia tetap tawakalnya ke Allah, itu pun tidak dalam bentuk yang berlebihan ya. Tabungannya ketika ada sarana yang lebih membutuhkan, sesuai yang Allah kehendaki, dengan mudah dia akan ambil dan dia akan belanjakan di jalan Allah. Sampai tabungannya tinggal sedikit, ya sudah serahin nanti Allah yang isi lagi gitu. Tapi kan nggak mudah seperti itu ya sahabat-sahabat. Karena dia harus lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah. Nah, jadi itu yang pertama ya. Sebagai jaminannya itu amal soleh gitu. Tapi kalau dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangannya sendiri, dengan perencanaannya, dengan ilmunya, dengan kemampuannya, ya dengan networknya, ya tunggu aja Allah ujiannya banyak kan. Harta, jiwa, buah-buahan. Buah-buahan itu kan udah ditanam, bayangin, nanam tanaman dari awal sudah bibitnya, ya pembibitan, ditanam, kemudian dipelihara, ya sampai terus tumbuh batangnya, sampai besar, nggak berbuah gitu. Diuji dengan kehilangan buah-buahan ya. Jadi semua upayanya untuk membangun kehidupan yang baik sudah dengan berbagai macam usaha, ujungnya nggak berbuah, bayangin, gitu kan ya. Ya karena mengandalkan ya kemampuannya gitu, bukan mengandalkan amal soleh gitu. Nah kemudian yang bagian kedua ya zuhud tuh berarti ketika engkau tertimpa musibah, maka tadi musibah yang menimpa itu lebih membangkitkan pengharapan kepada Allah. Manusia yang tanpa beban itu karena sudah diuji. Ya, ditimpa kesedihan demi kesedihan sampai akhirnya dia ya merenung juga ya. Ya hidup ini kan akan terus berjalan sesuai apa yang Allah desain gitu. Kita akan ditimpa dengan berbagai ujian gitu kan. Dulu sedih, dulu marah, tapi lama-lama ya sudah belajar untuk sabar, belajar untuk ridho. Kemudian Allah berikan pengajaran di balik apa yang menimpa dia gitu kan. Nah semakin mudah dia menyerahkan dirinya kepada Allah itu, semakin nggak sakit gitu ya. Semakin nggak sakit kan? Kenapa? Karena tadi orang-orang yang ketika diberi dia bersyukur, ketika diambil dia innalillahi. Semua milik Allah, Allah yang ambil. Kalau Allah ambil, itu berarti Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik gitu kan ya. Nah cuman belum tahu yang lebih baiknya itu apa. Nah itu dia, ya Allah ya, semoga diberikan hati yang ridho dengan apa-apa yang telah engkau ambil ya, dan engkau berikan ganti yang lebih baik, begitu kan ya. Itu mau kehilangan orang, mau kehilangan harta, mau kehilangan buah-buahan harus begitu gitu. Jadi dia lebih berharap untuk melihat kalau yang kemarin menurut saya sudah nikmat sehingga saya terikat oleh bentuk itu, tiba-tiba Allah ambil. Wah, itu kan orang kan langsung stres biasanya kan. Padahal kalau orang yang zuhud, dia akan melihat
berarti Allah mau menggantikan dengan bentuk yang baru yang pasti lebih baik gitu. Tapi kita belum tahu bentuknya seperti apa ya, sambil sabar, sambil lihat bagaimana Allah membangun kehidupan dalam format selanjutnya gitu. Nah ini jelas nggak mudah ya sahabat-sahabat ya. Tapi kalau orang bisa sampai ke sana, nggak ada beban memang hidupnya. Nggak ada beban. Dia bisa hidup dengan sangat ringan gitu. Di dunia ini berjalannya itu dengan langkah yang mantap, yang tidak terbebani oleh apapun, ditimpa segala macam bentuk. Itu pun tidak membuat dia berhenti dan hancur gitu. Ya dia ikut aja gitu. Dia justru surfing ya, berselancar, bertasbih, mengikuti gelar takdir Allah. Beda dengan yang tadi yang tidak bisa, yang terikat itu akan digilas oleh takdir itu gitu. Ya istilahnya begitulah ya. Jadi berat ya, apa-apa berat terseret-seret dia. Tapi dia nggak bisa merubah, takdir itu udah akan berjalan saja. Gitu. Tambah lagi karena dia nggak paham, doanya juga mungkin keluhan ya. Nah, itu malah menambah beban lagi. Ya jadi gitu, sahabat-sahabat. Saya hanya ada 2 slide, yang sisanya ada pertanyaan ya. Tapi saya sebelum masuk ke yang pertanyaan di daftar, mungkin saya akan buka buat diskusi aja ya, gitu ya. Ini saya bikin ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu. Kelompok 1, 2 saya bisa jawab praktis, kelompok 3 saya harus bikin kajian tuh karena sesuatu yang harus dilihat nanti ya konteksnya kenapa Al-Quran seperti itu, dan semoga kita memperoleh hikmah yang banyak ya di balik pertanyaan ini gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke yang daftar pertanyaan ini terkait dengan yang hari ini dibahas, silakan ya kita diskusi, tanya jawab. Pertanyaan ini juga bisa untuk minggu depan gitu. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enggak sahabat-sahabat, misalkan ada pertanyaan terkait tadi ya, apakah hidup itu hidup tanpa beban gitu ya, sebuah kalimat pertanyaan ya. Jadi semua ya bisa dirasakan jadi beban ya. Jadi anak bisa jadi beban gitu kan, jadi orang tua bisa terasa jadi beban, single bisa jadi beban, udah nikah malah bisa jadi terasa beban, segala macam gitu ya. Punya kerja bisa jadi beban, nggak punya kerja bisa jadi beban. Apa berarti yang dibutuhin intinya Pak, yang paling fundamental itu pemahaman atau seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Ya, karena syaitan kan masuk dari 4 penjuru arah ya, gitu. Dari arah depan, belakang, kiri, kanan gitu. Itu beban semua tuh, gitu. Ujungnya itu agar orang kufur lah, gitu. Jadi tadi dari masa depan kan kekhawatiran terhadap yang akan datang. Nah, masa lalu itu juga kalah berat ya, trauma kehidupan, gitu. Mengalami berbagai format yang sebelumnya yang gagal, kemudian membentuk trauma, sehingga nggak berani lagi mencoba, atau ketika mencoba itu sudah punya ancang-ancang karena takut ya, wah takut nanti kejadian lagi seperti waktu itu, gitu kan. Malah nanti ada penyimpangan begitu ya. Jadi kita harus berani ketika ada kegagalan itu mengkoreksi diri, mohon ke Allah untuk diberikan hikmah ya di balik perjalanan yang sebelumnya, dan ketika ada bentuk takdir yang baru, kita harus masuki dengan positif gitu. Nah, trauma itu sangat memberatkan ya. Makanya kita banyak bicara ya kalau di ruang forum-forum lapangan gitu, masa kecil trauma ini, trauma ke orang tua, trauma ke apa gitu, trauma ke bentuk rumah tangga yang sebelumnya, trauma usaha karena pernah ditipu dan sebagainya. Wah, jadi itu nggak kalah berat tuh ya. Itu 2 hal yang mungkin paling berat lah ya, kekhawatiran masa depan dan trauma masa lalu. Ya selama itu masih ada, nggak akan bisa hidup tanpa beban. Bayangin, hidup tanpa beban itu ya gagal ya udah coba lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dievaluasi, ya Allah kenapa ya kemudian kemarin gagal. Nah semoga nanti Allah memberikan pengajaran dari bentuk yang kemarin, diberikan bentuk yang baru. Semoga juga di sana tadi ya, kita antusias untuk melihat apa yang Allah sediakan gitu.
Makanya kan tadi harus lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah. Allah yang punya kurikulum. Allah yang punya kurikulum. Gitu. Jadi jangan sampai itu tadi ya, trauma itu mungkin yang paling berat ya. Nah kalau dari kiri kanan rasanya ya konteksnya lebih kepada tadi ya semua bentuk maksiat ataupun sebuah waham kebenaran yang dia anggap itu baik padahal salah gitu ya, itu dari arah kanan tuh. Ya kita memang harus berlindung, harus ikhlas ya. Harus mukhlasin kan yang bisa selamat dari sentuhan syaitan itu, dan mereka masuk dari 4 penjuru arah. Jadi intinya kalau tadi ditanyakan ya supaya hidup tanpa beban ya harus ikhlas. Ikhlas itu kan khusus gitu. Kita paham bahwa hidup di dunia ini semua Allah yang ngatur, Allah yang gelar gitu ya. Semua yang menimpa kita, susah dan senang, itu Allah lagi ngeliat gitu. Ya kita ikhlas itu artinya menghadapi segala gelar itu kita tuh ingin memperlihatkan ke Allah, saya bisa kok ya Allah, saya sabar dulu gitu ya. Kan nanti kalau sabarnya kurang, Allah yang nambah sabarnya juga. Kan jadi ketika Allah uji dengan sebuah musibah, sebuah hal yang berat, yang Allah tuntut itu sabar dan sholat gitu. Gitu kan ya. Jadi sabar dan sholat, wah berat banget, nggak mungkin bisa bersabar kalau ditimpa seperti itu. Ya Allah juga tahu nggak akan mungkin bisa, sabarnya cukup. Tapi sabar aja dulu sesuai kemampuan. Nanti kalau bisa bersabar sesuai kemampuan, sisa yang kurangnya Allah tambah kesabarannya gitu. Kan minggu lalu kita bahas kesabaran termasuk pakaian kan. Musibah juga sama. Sesuatu yang dipakaikan ke kelaparan, kemelaratan, itu ditimpakan pakaian kesulitan gitu. Nah, yang bisa membuka pakaian kesulitan itu juga Allah gitu. Ya gitu, Ndra. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ada yang mau testimoni nih Pak dari Teh Novita. Mangga Teh. Mangga. Alhamdulillah, Mbak Novi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Testimoninya gimana ya? Jadi dari apa yang saya dengarkan dari Mas Rudi hari ini, saya jadi teringat 1 tahun belakangan yang saya alami gitu ya. Aduh maaf agak flu ini. Pada saat kita mengambil sebuah keputusan yang sudah dipikirkan matang juga, yang sudah dapat bekal yang cukup itu, memang akan ada itu ya Kang, dalam prosesnya tuh akan ada fasilitas, akan ada kenyamanan yang terambil gitu. Nah, pada saat menjalani proses itu, bekal yang saya bawa waktu itu adalah, saya ingat ngobrol sama Mas Yudis itu, bahwa memang akan ada kesakitan yang kita rasakan gitu. Yeah. Terus saya juga pernah dapat nasihat bahwa tapi kesakitan itu akan proses membaik sejalan dengan kedekatan kita sama Tuhan gitu. Nah itu saya jalani, saya coba jalani terus terbukti gitu bahwa oke, ada rasa sakit gitu. Tapi karena bekal bahwa itu memang akan ada, itu lumayan menguatkan gitu. Yeah. Menguatkan terus dengan terus meminta tolong sama Allah. Terus kesini, fasilitas yang saya anggap itu hilang, ternyata itu nanti dicukupkan sama Allah gitu. Pada saat misalnya butuh sesuatu yang menurut Allah itu wajar untuk harus dipenuhi, ternyata itu Allah yang penuhi gitu. Itu saya kadang-kadang kalau gitu, bukan kadang-kadang ya, maksudnya bahwa menjalani sebuah kehidupan yang baru, yang saatnya harus seperti itu, dan kita mengetahui efek samping dari perbuatan itu, dan kita mau menjalani itu, pertolongan Allah turun gitu. Yeah. Testimoni kayak gitu aja Mas Yudis. Alhamdulillah.
Seperti itu. Iya, alhamdulillah Mbak Novita. Terima kasih banyak ya sudah bertestimoni. Jadi ini kalau ada dari sahabat yang hadir di sini merasa jadi orang yang paling susah sedunia, harus mendengarkan cerita dari sahabat yang lain. Jadi saya juga termasuk ahlul musibah ya, yang Allah ajari dengan banyak ditimpa oleh hal-hal yang mungkin tadi ya berat gitu ya. Tapi hari ini saya bisa bersyukur gitu. Saya jadi paham kenapa itu harus terjadi ya. Allah mentransformasi dalam bentuk kehidupan yang jauh lebih baik ya. Nah, jadi tentu sahabat-sahabat semua mengalami dalam kadarnya masing-masing. Allah tidak akan salah memberikan ujian kepada seseorang ya. Nah, jadi cuman kan nggak semua orang diberi kesabaran yang sama ya. Bisa orang yang diuji lebih berat dia senyum, nggak kelihatan. Bisa orang yang diujinya lebih ringan, tapi kemudian cara dia mengekspresikannya itu yang mungkin karena belum terbiasa ya untuk bersabar gitu kan. Nah, jadi saya ikut merespon apa yang disampaikan Mbak Novi tadi, bahwa sakitnya sih tetap ada Mbak Novi ya, sakitnya tetap ada. Tapi daya tahan sabarnya yang berbeda gitu. Padahal kita tahu pertolongan Allah ada di balik sabar. Makanya kan ayatnya begitu, mohonlah pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Itu kalimatnya sabar dulu ya. Karena orang nggak bisa, kalau ditimpa ujian nggak sabar, nggak bisa sholat. Sholatnya kan marah. Sholatnya marah, ya Allah kenapa kau timpakan kayak begini gitu kan ya. Wah si itu yang menyalahi aku, menzolimi aku, dia doa ke Allahnya supaya orang lain celaka ya, karena saking marahnya mungkin ya. Ya nggak akan dapet apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia bisa sabar, dia sholat, dia mohon, diberi petunjuk, ya kenapa ya Allah aku engkau izinkan ditimpa hal semacam ini, pasti ada sesuatu yang engkau kehendaki gitu ya. Nah, kita mohon agar kita diberitahu itu gitu. Nah, itu kan harus ada sabar dulu. Jadi kalau tadi yang Mbak Novi sampaikan, dengan bekal pengetahuan, sakitnya ya tetap ada ya. Tapi sabarnya itu lain gitu. Nah, jadi kalau tanpa pengetahuan, udah sakit, bingung. Udah sakit, bingung, nggak ngerti mau ngapain, akhirnya nggak sabar, akhirnya nggak jadi datang pertolongannya. Nah, ketika tadi ada bekal, meskipun sakit, dia bisa bersabar hingga Allah datangkan pertolongan, tiba-tiba ada fasilitas, tiba-tiba diangkat, tiba-tiba diganti dengan yang lebih baik kan, itu kan nggak sekaligus ya, itu kan butuh waktu. Jadi ketika ditimpa sesuatu, kita berharap kepada Allah tadi, itu nggak besok langsung Allah rubah. Allah rubahnya pelan-pelan, karena Allah juga sambil melatih tadi bentuk pengharapan, keyakinan. Kan kalau orang yang belum yakin itu pertolongannya diundur marah, gitu. Sama kan, mohon ke Allah, besok nunggu belum ada, ya bohong Allah nggak bantu, padahal aku udah doa kemarin gitu. Jadi malah batal, karena kan pembatal doa adalah keraguan gitu. Tapi orang yang keyakinan kepada Allahnya, pengharapannya itu tinggi, kadang-kadang malah Allah undur pertolongannya gitu. Karena azam ya, tekad tadi kan. Coba kalau diundur, masih kuat nggak? Diundur, masih kuat. Pas udah deket-deket mau putus asa, Allah kasih. Biar nggak jadi putus asanya gitu kan. Tapi, kenapa diundur? Supaya si sudurnya makin lapang. Itu cara melebarkan sudur supaya cahaya keberserah dirian itu bisa masuk, itu nggak dengan serta-merta langsung lebar sendiri kan. Allah yang nge-stretch si hati itu. Di-stretchnya kadang-kadang ya gitu, dengan situasi yang harus bersabar agak lama, di-stretch. Tapi lama-lama, kalau kesabarannya full, itu pertolongannya kontan biasanya. Nggak diundur lagi gitu. Ya jadi itu yang ingin saya respon dari Mbak Novita. Ya memang seperti itu Mbak Novita, alhamdulillah saya ikut senang begitu ya, bisa bertestimoni menghadapi ujian hidup masing-masing, dan ketika tadi ada bekal lah ya, seminimalnya itu
kita bisa lebih bersabar, sehingga kalau ditanya, sabar ada batasnya? Nggak ada. Batasnya sampai datang pertolongan. Berarti benar sabarnya gitu. Ya, makasih Mbak Novi. Sama-sama Mas Yudis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya pertanyaan dari Teh Lita ya. Kita coba bantu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh bertanya, apakah rasa trauma yang diawali dengan beban hidup bisa terobati dengan taubat dan doa, atau seperti apa? Atur nuhun. Ya. Iya bisa. Karena prinsip taubat itu kan gerbang untuk kembali ke Allah ya. Kalau kita kembali ke Allah itu semuanya beres. Jadi kita semua trauma kita, semua kelemahan kita datang ke Allah dalam keadaan hancur. Ya, ya inilah saya banyak kekurangannya. Ya, inginnya baik tapi belum bisa sabar. Ya sudah sholat, tapi ya tadi ya masih banyak bermaksiat kepada Allah ya, banyak kufur, belum bisa bersyukur, belum bisa sabar gitu ya, belum ikhlas, belum ridho. Tapi mau ke siapa lagi ya Allah gitu ya. Nah kita mohon ke Allah, Allah mah hanya butuh kita datang. Jadi yang maksud makna taubat itu kan taubatan nasuha itu dengan bersungguh-sungguh kembali kepada Allah ya. Tentu dengan menggunakan tadi nasihat dari Allah sendiri. Cara kembali ke Allah kan di Al-Quran ya. Gitu. Ya tadi kita dengan beramal soleh, kita dengan banyak istighfar, kita banyak bersabar, itu semuanya itu akan Allah yang bangun gitu. Pokoknya intinya mah datang aja lah. Yang repot itu gini, orang udah, ini yang sering terjadi ya sahabat-sahabat. Orang udah sholat, orang sudah ngaji, tiba-tiba marah, meledak-ledak, kemudian melakukan banyak hal ya, karena dia tadi mungkin kalap ya dengan kemarahannya, terus merasa munafik kan. Akhirnya waktu mau sholat malu, aduh kayaknya orang kayak saya nih nggak pantas sholat juga, wah repot udah. Makanya orang yang zolim, ya itu adalah yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya kita mah datang kepada Allah itu dalam semua keadaan. Ya, bukan hanya pas lagi ibadahnya bagus. Ya, kalau lagi ibadahnya bagus, sholatnya lagi diringankan, lagi mudah bersabar dan bersyukur, kita merasa suci. Kita merasa orang yang paling bersih gitu kan ya. Kita menganggap orang lain, kok orang lain nggak kayak saya sih, kok susah banget sih gitu, kamu nih kurang iman, kita mudah menghakimi orang gitu. Tapi ketika kita lagi dalam keadaan lemah, banyak melakukan pelanggaran, tiba-tiba kita merasa orang paling buruk dan malu lah, mau ke Allah juga kayak munafik gitu kan, orang kayak saya, itu syaitan yang masuk. Jadi kita datang ke Allah mau lagi keadaannya lagi kuat, mau lagi keadaannya ancur-ancuran, datang ke Allah aja, gitu. Apakah kemudian rasa trauma itu akan diobati? Akan diobati. Selama tidak putus asa dari rahmat Allah. Selama kita datang aja ke Allah. Ya Allah, nih rasa trauma ini nggak enak gitu ya. Beri hamba pengetahuan, ya kan, yang mengokohkan, yang mengobati, ya, agar bisa kemudian menghadapi hidup selanjutnya dengan penuh tawakal kepada Allah ya. Ya, karena rasa trauma itu kan ada luka sebenarnya ya di hatinya gitu. Nah, itu Allah yang memperbaiki, Allah nanti hatinya itu memperkuat bahkan gitu. Gitu, Ndra. Iya, alhamdulillah. Iya, berarti dengan taubat bisa terobati ya Teh ya. Tapi misalkan tadi ada yang masih kurang jelas, mangga bisa ditanyakan lebih lanjut. Baik, berikutnya ada yang raise hand dari Pak Fatur Rahim, mangga Pak, langsung Pak. Ya, sedikit pertanyaan, apakah proses yang tadi disebutkan baik testimoni maupun yang pertanyaan dan jawaban itu proses untuk ma'rifatullah? Maksud saya gini, dari kajian-kajian kan berarti secara lahir sudah tahu bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah As-Sabur dan sebagainya. Tapi faktanya kan seperti yang tadi diceritakan, kok bisa lebih percaya kepada tabungan daripada Ar-Razzaq.
Nah, ketika ujian-ujian tadi datang, apakah maksud Allah adalah agar kita mengenal Allah dari sisi batinnya? Iya. Kira-kira gitu. Iya. Alhamdulillah. Ya, makasih pertanyaan Kang Im. Iya, memang ke sana. Kan esensinya adalah kita harus bisa mengenali Allah di dunia ini. Karena nanti kalau pindah ke alam berikutnya, mau ke siapa lagi backingnya? Kalau sekarang seakan-akan tuh kita kalau nggak ke Allah masih ada yang lain ya. Jadi sebenarnya boro-boro makrifat kita bahkan nggak ingat gitu. Kalau sekarang gitu, kita lalai gitu. Kita lalai, jadi kita apa ya? Ya jauh dari kenal lah gitu ya. Nah, sebelum masuk ke proses makrifat mengenali, seminimalnya bisa ingat dulu gitu kan. Kalau ingat tuh kan belum tentu kenal ya, gitu. Ya artinya ingat itu, dan kita biasanya ingat itu kalau udah mentok kan. Kita udah, jadi terpaksa ingat. Mau ke siapa lagi gitu, udah nyoba ke si A, si B, si C, udah gagal semua, nggak ada yang bisa nolong. Baru, ya Allah, ya mau ke siapa lagi aku gitu kan ya. Padahal sebenarnya dari awal pun nggak bisa mengandalkan orang lain gitu. Tetap adabnya adalah ke Allah dulu gitu. Nah, bahwa kemudian dari keadaan kita yang lalai tadi, kita mulai ditimpa macam-macam sampai keadaan yang fakir, yang sangat, yang kita pun tidak mampu bahkan melawan keadaan diri kita, dan orang lain tidak ada yang bisa bantu. Mungkin sudah ke psikiater, udah curhat ke orang, sudah, tetap aja, wah hati itu susah sekali ya, gitu ya. Nah itu, ya mohon ke Allah gitu ya, mohon ke Allah gitu. Allah, nah dari sana tentu kita kan gini hukumnya kan, barang siapa yang mengingat Allah, Allah akan menjadikan dia ingat kepada dirinya gitu ya. Kenapa dia jadi ingat kepada dirinya? Karena Allah yang ngingetin gitu. Artinya tadi ketika dia ditimpa sesuatu, dia ingat Allah, kemudian Allah ajari, kenapa kamu ditimpa itu? Ya, itu ditimpa itu tuh memang takdirmu, karena engkau itu orang yang punya potensi di bidang tertentu, yang itu harus diasah dengan pola seperti itu. Itu Allah bisa kayak gitu ngajarinnya gitu ya. Oh, jadi bukan kesalahan ya Allah gitu ya. Nanti kalau ada kesalahan sama diajarin juga. Kita ditimpa sesuatu, kita ingat kepada Allah, ya Allah ajari. Ya karena kamu kemarin ngelanggar sih gitu. Oh, jadi ada yang salah kemarinnya, wah kita koreksi gitu. Itu bisa begitu ya. Ya tentu bukan dialog kayak gitu ya. Tapi orang hati itu bisa seperti berkomunikasi dengan Allah. Kalau Allah ngajari itu gitu. Nah dari sana lama-lama orang jadi kenal gitu Kang Im. Jadi dimulai dari ingat kepada Allah, Allah ingatkan dia kepada dirinya. Artinya di situ ya kenapa kamu ditimpa itu, bahkan siapa kamu gitu kan ya, untuk apa kamu diciptakan. Itu semuanya informasi yang Allah akan ajari. Ya akhirnya dengan proses dialog yang terus-menerus tadi, ya makin mengenal kan. Makanya kan ya tak kenal maka tak sayang gitu. Ya kalau juga kalau nggak ada proses seperti itu juga kita ya konsep teori Allah itu gitu. Tuhan, kalau ada masalah nyarinya ke selain Tuhan gitu. Jadi tadi ke harta, ke berhala, ke togut. Nah, makanya Allah timpakan itu gitu supaya hanya mengajak dialog sih sebenarnya. Ya, agar mulai kenal, oh jadi Allah sukanya ini, Allah nggak sukanya ini. Kalau yang ini itu halal, tapi buat aku sebaiknya jangan, karena aku harus ngambil bentuk halal yang begini, karena itu yang lebih toib buat aku, gitu kan ya. Itu jadi dia kenal gitu, apa yang Allah lebih kehendaki bagi setiap orang gitu. Nah itu dia makrifat ya, tahu, kenal Allah secara personal. Kalau baca Al-Quran kan kenal Allah secara global. Karena semua baca Al-Quran. Kalau baca kitab diri, itu semua orang harus mengenal Allah secara personal. Tapi dengan prinsip Al-Quran. Gitu. Ketika dia menjalani ayat-ayat yang muhkamat, diajari yang mutasyabihat. Di antaranya, ketika gelar dalam takdirnya sendiri, nah dia ngerti prinsip utamanya apa, tapi nanti lebih detail lagi dia akan ngerti kenapa itu terjadi kepada dia, apa maksudnya gitu. Gitu, Ndra.
Baik, alhamdulillah. Misalkan Pak Im tadi ada yang masih mau dicoba lebih didalami ya, ditanyakan lebih lanjut, bisa dilanjut mungkin ke kolom WhatsApp grup ya. Alhamdulillah di WPA sudah berkumandang azan zuhur. Alhamdulillah. Mungkin untuk sesi hari ini kita sudahi dulu ya. Ya. Adapun misalkan nanti ada pertanyaan tambahan dari sesi hari ini, maka dipersilahkan didaftarkan saja di WhatsApp grup ya. Bisa menghubungi Indra atau Novi. Bagi sahabat-sahabat yang berkelapangan sambil nanti ditutup oleh Pak Yudi ya, yang berkelapangan untuk membuka kamera, maka dipersilahkan dokumentasi. Atur nuhun Pak Yudi. Ya, baik, alhamdulillah Indra. Baik, sahabat sekalian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya khususnya ya. Jadi saya terberkati dengan pertanyaan sahabat-sahabat. Semoga menjadi amal soleh ya. Sedekah bagi yang bertanya, karena kita butuh pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan yang jujur sekali lagi ya. Pertanyaan yang jujur kita butuh. Saya setiap minggu juga belajar gitu ya. Jadi tidak pernah bosan untuk membuka ayat. Meskipun pertanyaannya pernah ditanyakan dulu, kalau ditanyakan ulang, saya nyari lagi pasti. Saya belajar lagi gitu. Jadi saya tidak mengandalkan pengetahuan saya yang sebelumnya gitu. Itu termasuk yang zuhud ya. Kita tidak terikat oleh bentuk pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Kita lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah. Jadi kalau sahabat-sahabat hari ini nanya, pertanyaannya rasanya pernah saya jawab, tapi saya tanya lagi, biasanya Allah suka kasih tambahan gitu, pemahaman. Makanya itu jangan sampai kita terlalu yakin dengan pengetahuan yang kita punya hari ini gitu ya. Nah itu termasuk hal itu. Jadi kita tidak terikat oleh sebuah format kebenaran yang hari ini, karena kita berharap Allah terus mengajari yang lebih hak lagi. Termasuk dalam menjalani kehidupan masing-masing. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi silakan buktikan sendiri seperti apa pertolongan Allah di balik janji-janjinya ya. Tapi sangat dimungkinkan hidup tanpa beban itu gitu. Kalau kita sampai ke titik itu tuh nikmat sahabat-sahabat. Ya, tidak seperti orang lain, bahkan orang ngelihatnya itu kok aneh ya, kok itu masalahnya banyak, kok mukanya nggak pernah berubah ekspresinya gitu ya. Kalau hati sih ya tetap namanya manusia ngalami, tapi cepat ingat ke Allah, cepat istighfar, cepat ingat, langsung Allah perkuat lagi, seperti itu gitu. Jadi lebih cepat ingat ke Allah karena ya semakin mengenal Allah ya, semakin mengenal Allah gitu. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.